Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Alexis Saelemaekers menekankan pentingnya memiliki tim yang bersatu setelah AC Milan mengalahkan Inter 0-1. Saelemaekers berbicara dalam konferensi pers dan kesaluran resmi klub setelah pertandingan yang dimenangkan oleh Rossoneri itu. Berikut komentar penyerang Belgia itu disampaikan melalui Milan News. Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya. Saya tidak bisa memimpikan kembali ke Milan yang lebih baik. Ini adalah 2 tahun istimewa bagi saya saat jauh dari Milan. Saya memiliki cinta yang besar untuk Milan, tetapi saya belajar banyak. Saya dewasa dan saya kembali dengan lebih banyak tanggung jawab serta keinginan untuk membuktikan diri saya. Semua orang akan berkompetisi tahun ini. Kemudian kita akan melihat siapa yang lebih baik di lapangan. Kami tidak terlalu memperhatikan klasemen, tetapi kami bekerja keras selama seminggu untuk mempersiapkan pertandingan dan membuktikan bahwa kami adalah tim yang bersatu. Menang melawan tim besar selalu membuat perbedaan yang lebih besar. Sekarang mari kita menikmati kemenangan ini, tetapi kemudian kita perlu menemukan mental untuk melawan tim yang lebih kecil juga. Luar biasa, derby Milan luar biasa dan sejujurnya, setelah pertandingan seperti itu, emosi yang saya rasakan luar biasa. Ungkapnya. Mike Maignan terapkan permainan pikiran kepada Hakan sebelum dia mengeksekusi tendangan 12 pas. Milan News melaporkan bahwa Maignan mengganggu Hakan secara mental dan melahapnya. Pertama, kiper Prancis itu menghampiri Hakan di titik putih dan memberitahunya harus menendang ke arah mana. Kemudian Maignan melangkah sedikit ke kiri untuk memberikan ruang di sisi kanan dan benar saja, gelandang Turki itu memakan jebakan Maignan dan sang kiper mampu menghalau bola. Di sisi lain, Corriere della Sera membuat 2 pengamatan tentang insiden penalti tersebut. Pertama-tama Maignan membuat mental Hakan menjadi gelisah dengan memprovokasinya, yang mana dia memiliki tingkat konversi sebesar 95% untuk tendangan penalti dengan cara memberitahunya ke arah mana dia harus menendang. Kemudian seperti yang disebutkan Milan News, Maignan mengambil posisi yang sedikit ke kiri untuk membingungkan lawannya. Dia menggoda Hakan untuk membidik ke arah yang biasa dia tuju dan trik itu dimakan mentah-mentah oleh sang gelandang terbaik di dunia itu. Marcus Thuram sebut AC Milan sebagai tim dengan serangan balik terbaik di Eropa setelah Inter kalah dari mereka. Thuram diwawancarai oleh DAZN setelah peluit panjang dibunyikan dan dia memberikan pendapatnya setelah hasil pahit yang diterima oleh timnya. Berikut komentar penyerang Prancis itu disampaikan melalui Football Italia. Saya pikir saya seharusnya mengarahkannya ke arah lain karena bola datang dari satu sisi dan seharusnya saya melepaskan tembakan ke seberangnya. Karena kami menginginkan banyak penguasaan bola. Memang benar bahwa ketika kami kehilangan bola, kami menjadi rentan dalam serangan balik. Saya akan mengatakan Milan dan Real Madrid adalah tim paling berbahaya dalam serangan balik di Eropa. Saya tahu bahwa kami kalah, tetapi saya pikir kami berada di jalur yang benar. Kami memiliki kepercayaan diri pada pelatih dan proyek ini. Jadi satu kesalahan tidak dapat mengubah pikiran kami tentang itu. Lalu ada yang harus ditingkatkan, tetapi kami juga tidak bisa membuang semuanya. Ungkapnya. Para ahli berdebat tentang insiden kontroversial selama derby della Madonnina yang melibatkan Strahinja Pavlovic dan Marcus Thuram. Luca Marelli berbicara secara langsung di DAZN setelah keputusan memberikan penalti setelah panggilan untuk mengecek VAR. Berikut komentarnya disampaikan melalui Radio Rossonera. Penalti yang diberikan dengan on-field review dari lapangan tidak mungkin dilihat karena 2 alasan. Pertama, Souza berada di sisi berlawanan lapangan. Yang kedua, wasit mengikuti bola yang terjadi kepada kedua pemain telah jauh dari pandangannya. Fakta bahwa Thuram tidak menguasai bola tidak mempengaruhi keputusan itu. Ini adalah penalti yang kompleks. Gerakan Pavlovic dan Thuram harus diperhitungkan, tetapi ada juga kecerobohan. Itu benar untuk memberikan penalti dan juga benar memberikan kartu kuning. Ungkapnya. Di sisi lain, Graziano Cesari yang merupakan mantan wasit juga memberikan pandangan tentang keputusan tersebut dan dia membenarkan keputusan itu karena tindakan sembrono dari Pavlovic. Namun Riccardo Trevisani justru mengkritik keras keputusan itu dengan menyebutnya kekejian dalam sepak bola. Berikut komentarnya. Hal ini tidak berarti apa-apa dalam sepak bola. Thuram menyeberang dan apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak relevan karena dia tidak seharusnya menerima penalti dan tidak ada insiden serius yang terjadi padanya. Bagi Pavlovic mendarat di atas kakinya secara kebetulan, dia tidak bermaksud melakukan pelanggaran, hanya untuk memblokir umpan silang tetapi sedikit terlambat. Tidak ada alasan mengapa ini harus menjadi penalti dalam sepak bola yang masuk akal, tetapi apapun bisa dilakukan akhir-akhir ini. Ungkapnya. Kalau menurut Milanisti, apakah ini layak mendapat hadiah penalti atau enggak nih? Taruh komentar kalian di bawah ya. 2 insiden kontroversial lainnya telah terungkap dalam kemenangan AC Milan atas Inter akhir pekan kemarin. Wasit Simone Souza melakukan peninjauan VAR menyusul insiden yang terjadi antara Strahinja Pavlovic dan Marcus Thuram di dalam kotak penalti Milan. Dan akhirnya sang wasit memberikan penalti untuk Nerazzurri yang setelah pertandingan membuat banyak perdebatan di antara para ahli. Namun ternyata bukan hanya itu insiden yang terjadi pada laga derby della Madonnina tersebut. Pertama ada Lautaro yang mengayunkan siku ke arah wajah Matteo Gabbia saat melakukan sundulan di babak pertama dan menyebabkan hidung sang
sang bek berdarah. Kemudian ada insiden agak aneh yang melibatkan Rafael Leao dan Francesco Acerbi. Keduanya melakukan duel udara dan setelah mendarat di tanah, Acerbi malah menarik dan menyeret rambut Leao. Insiden tersebut menyebabkan pertengkaran mulut di antara keduanya dan jelas saja Acerbi seperti mengelak telah melakukan hal tersebut. Keduanya juga tidak diberikan kartu oleh wasit Souza. Corvassor terpaksa mengubah rencana mereka akhir pekan kemarin dengan memanfaatkan flash di handphone selama pertandingan. Jelang pertandingan muncul laporan yang melarang ultras garis keras Rossoneri itu untuk membawa masuk spanduk Sodalizio Rossonero dalam San Siro pada pertandingan derby Milan akhir pekan kemarin. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Corvassor membuat tulisan Sodalizio dengan menggunakan flash di handphone setiap anggota dan itu adalah cara agar mereka tetap terlihat meskipun ada larangan baru yang telah muncul. Selain itu, ultras bahkan menyerukan protes mereka terhadap larangan baru tersebut di luar lapangan. Awal musim Davide Bartesaghi kalah saing dengan seniornya, tetapi sekarang dia menjadi andalan di sayap kiri. Calciomercato.com menyatakan bahwa proses awal telah berlangsung selama lebih dari sebulan dan Pervis Estupinan mulai kehilangan tempatnya di skuad utama. Hal ini juga tidak lepas dari performa Davide Bartesaghi yang terus meningkat setiap pekannya dan mulai meluluhkan hati Massimiliano Allegri. Lebih biasanya dipercayakan kepada para pemain berpengalaman karena para pemain muda dianggap belum siap untuk tekanan besar. Namun akhir pekan kemarin semuanya mulai berubah. Bartesaghi yang dipercaya sejak menit pertama mampu bermain solid dan bahkan mendapat rating tinggi dari para media. Permainan solid ini tampaknya bisa menjadi jalan bagi Bartesaghi untuk naik tingkat di tim nasional. Menurut surat kabar tersebut, Gianluigi Buffon menyatakan bahwa bek kiri itu telah masuk ke dalam daftar pantauannya selama beberapa waktu. Untuk masuk ke dalam timnas senior Italia, asuhan Gennaro Gattuso yang juga hadir pada laga derby della Madonnina akhir pekan kemarin. Dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi sangat krusial bagi masa depan Mike Mignon yang hampir menuju pintu keluar San Siro menurut sebuah laporan. Roma Zara melaporkan bahwa manajemen harus melakukan segalanya untuk menyegel perpanjangan kontrak kiper utama timnas Prancis itu. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Sekarang manajemen harus mengambil langkah mundur yang dramatis dan duduk bersama Mike untuk memperbarui kontraknya. Pikiran bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan, Mignon bisa menandatangani kontrak dengan klub lain dan pergi secara gratis adalah kegilaan. Dia adalah salah satu pemimpin mutlak di ruang ganti dan Milan tidak bisa kehilangannya seperti ini. Rekrut dia, panggil dia ke casa Milan, cobalah untuk melupakan segalanya dan klaim kembali kontrak yang dibuat secara lisan pada bulan Februari yang kemudian dibatalkan karena penurunan performa sang pemain musim lalu dan kesalahannya di Liga Champions. Tidak memperbarui kontrak Mignon akan menjadi sebuah kejahatan, ungkapnya. Adrien Rabiot tidak tergantikan di lini tengah AC Milan dan performanya di derby memperkuat posisinya saat ini. Sejak Rabiot menandatangani kontrak bersama klub, Rossoneri tidak pernah kalah sekalipun saat dia bermain untuk tim asuhan Massimiliano Allegri. Namun sejak dia absen karena cedera, Diavolo mulai bermain kurang konsisten, tetapi ketika dia kembali bermain, Milan hanya kehilangan total 2 poin. Milan News menyatakan bahwa dia tidak tergantikan di dalam tim asuhan Allegri. Dalam derby kemarin, Rabiot mencatatkan rekor yang fantastis dalam hal duel dan juga dia berperan penting dalam terjadinya gol Rossoneri saat menghadapi Inter. Meskipun begitu, jelas Rossoneri tidak boleh sangat menjadi ketergantungan dengan performanya karena sepak bola dimainkan dengan 11 orang bukanlah 1 orang.